Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. News update. Selamat menjalani aktivitas bagi Sobat Football United. Insya Allah video ini akan tayang hari Senin. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Selalu gue ucapkan terima kasih banyak, selalu setia menonton Football United. Likes-nya, komentarnya juga alhamdulillah banyak banget. Mohon maaf gue belum bisa membalas satu persatu karena sempitnya waktu ya kan, dan banyak banget komentarnya. Alhamdulillah, terima kasih. Langsung aja kali ini news update ringan amatiran seperti biasa. Ada kabar, rumor, gosip. Gua kembalikan lagi ke Sobat Football United. Mau percaya mau enggak? Kabar pertama dari Fabrizio Romano. Jadi pemain yang sempat dirumorkan kabarnya ada kaitan ataupun diinginkan oleh Manchester United, Milan Skriniar, ini ternyata sudah terkonfirmasi ke PSG. Walaupun demikian masih belum ada kepastian ya. Kalau dari channelnya Fabrizio Romano, maksudnya kepastian begini, sudah pasti dia akan ke PSG. Tapi apakah bulan Januari atau musim panas? Nah ini dia, kalau musim panas gratisan. Kalau ingin bulan Januari maka tentu saja ada biaya transfer nih yang harus dibayar oleh PSG. Tapi yang jelas ya, salah satu pemain belakang yang menurut gue berkualitas, Milan Skriniar ini sempat dikabarkan diminati atau dihubungkan ke Manchester United, ternyata sudah ke PSG. Oke, langsung aja ke kabar lainnya, masih dari Fabrizio Romano. Dan dibahas juga di channelnya ya, kalau Manchester United ini telah menerima 10 proposal untuk mendatangkan Anthony Elanga dalam status pinjaman. Salah dua klub yang menginginkan, yaitu adalah PSV Eindhoven dan juga Borussia Dortmund. Belum ada lampu hijau dari Manchester United, belum ada keputusan dari Manchester United. Dan nampaknya dalam beberapa jam, hari, mungkin mendekati ditutupnya bursa transfer di akhir Januari nanti, nampaknya pastinya akan ada keputusan dari klub. Yang menarik menurut gue, jumlah ini 10 klub. Artinya apa? Artinya banyak klub di Eropa melihat potensi dari Anthony Elanga. Tentu saja di musim ini dia belum bermain maksimal, tidak se-oke musim lalu. Bahkan banyak nih Sobat Football United maupun fans Manchester United mengatakan, ya Elanga dibuang saja, dijual saja ya kan. Tapi ternyata banyak klub ini melihatnya tidak demikian, melihat potensi Elanga bisa mengangkat ya klub masing-masing, dan mereka tahu mereka hanya bisa meminjam. Karena sampai dengan sejauh ini Erik ten Hag dan juga Manchester United ini nampak masih memagari Anthony Elanga ya. Pemain ini masih muda, punya kesempatan yang masih besar, kemungkinan yang sangat besar juga ya. Ada prospek tentunya, potensi iya, sehingga menurut gue ya tinggal dijalani saja. Tidak semua pemain muda itu dari awal ya kan langsung oke, semua grafiknya betul-betul hanya lurus ke atas kan, tidak. Ada dinamika di sana, dan salah satu ujiannya adalah ketika dinamikanya ini agak turun seperti Anthony Elanga saat ini, bagaimana dia bisa naik lagi. Gua sih melihat dia ada potensi, tentu saja pemain yang banyak diberikan waktu oleh Ralf Rangnick, yang menurut gue juga seorang seorang pelatih yang berpengalaman dan juga jeli pula. Jadi sehingga dia ketika memberikan waktu kepada Anthony Elanga di zamannya dia punya alasan yang kuat, dan gue menilai sih mungkin dia masih belum nyetel betul dengan sistemnya Erik ten Hag ya. Dilihat saja nanti bagaimana. Mudah-mudahan bisa berkembang. Belum diberitahu juga nih kabar lainnya, artinya selain dua klub nih, PSV Eindhoven dan juga Borussia Dortmund, 8 tim lainnya sangat menarik ya, banyak banget dari beberapa negara bahkan, yang kita lihat saja akan kemana Anthony Elanga, karena kemungkinan untuk tetap stay di Manchester United pun juga besar, walaupun gua perkirakan sih nampaknya akan diberikan
waktu untuk peminjaman supaya dia berkembangnya mungkin juga lebih oke ya. Kabar selanjutnya mengenai Facundo Pellistri ini berbeda dengan Anthony Elanga. Erik ten Hag sudah jelas mengatakan tidak. Salah satu pertimbangan utamanya adalah kedalaman skuad, terutama di sisi kanan, di mana ada Anthony, tapi juga ada pelapisnya yaitu Facundo Pellistri. Sementara Jadon Sancho ini kan ya masih belum, ternyata tahapnya masih belum bisa untuk dimainkan, apalagi untuk menjadi starter. Oleh karena itulah untuk sisi kanan mayoritas ada Anthony dan ya Facundo Pellistri. Mungkin untuk pelapis di samping juga memberikan kesempatan lagi kepada pemain muda ini yang kemarin di Qatar sudah menunjukkan permainannya, dan di musim ini pun beberapa kali juga diberi kesempatan yang menurut gue juga walaupun belum secara konsisten ya. Ada beberapa kesempatan juga dia menurut gue biasa-biasa saja. Cuman yang namanya pemain muda sekali lagi ada ups and down-nya. Tinggal bagaimana perkembangan development-nya ini bisa terus ya. Di sisi lain, Fabrizio Romano mengabarkan kalau Inter Milan ini sempat menanyakan tentang Victor Lindelof karena kehilangan back juga kan. Dan Victor Lindelof, back asal Swedia ini, kapten timnas Swedia juga, dilihat sebagai pemain potensial untuk memperkuat Inter Milan. Tapi Erik ten Hag mengatakan tidak. Seperti gua katakan, di bulan Januari ini sulit bagi Manchester United untuk bisa mendatangkan pemain baru. Dan juga untuk melepas pemain menurut gua kalaupun iya jangan banyak-banyak. Karena apa? Setelah bulan Januari sampai dengan akhir musim kompetisi nanti ini jadwal akan sangat ketat dan kompetisi akan semakin intens, akan semakin ketat. Kemungkinan banyak pemain cedera, pemain kena akumulasi, pemain kelelahan, sehingga kedalaman skuad, rotasi itu penting. Itu untuk pertandingan. Lalu juga untuk development, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif di Carrington. Ini juga penting menurut gue, bagaimana situasi tim, situasi dressing room di musim ini. Ya biarkanlah seperti apa adanya. Menurut gue jangan terlalu banyak di otak-atik dirubah. Baru nanti mungkin setelah evaluasi dan situasi yang baru dan lain-lain di akhir musim ya, di musim panas, baru mengadakan perubahan sehingga terutama situasi dressing room ini tidak banyak berubah sih menurut gue sih musim ini. Dan gue sepakat Victor Lindelof juga sering dimainkan oleh Erik ten Hag di beberapa kompetisi ya kan. Dan menurut gue sejauh ini dia juga tampil oke sih secara umum. Kabar lainnya ini dia nih yang mengkhawatirkan, Christian Eriksen ternyata meninggalkan Old Trafford ini dengan crutches, dengan tongkat ya. Karena ada cedera ankle, tackling dari Andy Carroll. Insya Allah gue akan bahas sedikit di video ngobrol ringan tentang Christian Eriksen yang nampaknya kurang begitu bagus kalau sampai keluar begini saja. Dia harus pakai tongkat. Ya, siapa yang akan menggantikan, seperti apa situasinya, insya Allah akan gue bahas di video ngobrol ringan yang akan tayang juga insya Allah hari Senin. Kabar dari The Athletic, Barcelona bisa jadi akan bermain tanpa Ousmane Dembele menghadapi Manchester United karena sang pemain ini mengalami cedera ketika menghadapi Girona. Barcelona menghadapi Girona. Barcelona penampilannya luar biasa di La Liga, progresnya juga luar biasa, dan akan menghadapi Manchester United memperebutkan satu tiket untuk 16 besar Europa League. Menurut gue ini akan jadi partai klasik pastinya ya. Ini akan jadi ujian bagi skuad Erik ten Hag di level Eropa seperti apa situasinya. Tentu saja ini belum akhir dari proses tersebut. Maksud gue begini, kalau seandainya tersingkir dari Barcelona, ya langkahnya tidak berlanjut, tapi ada hal yang mungkin bisa dilihat, tolak ukur apa yang harus diperbaiki, apa yang belum siap, apa yang sudah siap, bagaimana harus bereaksi untuk musim depan, terutama untuk kompetisi Eropa. Ini menurut gue juga penting. Tapi yang jelas partai ini akan menjadi salah satu partai yang ya secara ringan amatiran gue nantikan ya. Dan ya tanpa Ousmane Dembele sih pastinya ada sekian persen kekurangan dari Barcelona yang berbeda lah ya. Walaupun demikian kedalaman skuad juga individu-individu yang ada di Barcelona menurut gue juga luar biasa sih untuk menggantikan.
Dari United Report gue ambil ini 3 tahun yang lalu Manchester United ini mendatangkan Bruno Fernandes dari Sporting. Dan menurut gue ya, dengan amatiran, dari Bruno Fernandes didatangkan sampai dengan saat ini, menurut gue dengan amatiran, Bruno Fernandes adalah pemain yang didatangkan setelah Sir Alex Ferguson, masanya Sir Alex Ferguson, yang terbaik sih menurut gue dengan amatiran. Bagaimana kontribusinya semenjak dia datang langsung ya kan. Dan juga beberapa musim kemudian, baik itu dengan Ole Gunnar Solskjaer, dengan Michael Carrick, dengan Ralf Rangnick, dan juga sekarang Erik ten Hag, selalu diberikan kepercayaan. Oke, mungkin tidak seluruh pertandingan ini dia tampil luar biasa, tapi bisa dilihat kontribusinya. Sudah berapa pertandingan, berapa golnya, berapa yang lain-lainnya, menurut gue ini luar biasa. Inspirasi di lini tengah ya, pusat kreasi, pusat visi juga dari permainan Manchester United, utamanya dari sisi ofensif, tapi juga ya sumbangsihnya di sisi defensif. Menurut gua bagaimana dia juga aktif untuk turun di musim-musim yang lalu. Musim ini nampaknya agak sedikit berbeda dan gua lebih suka itu ya. Dia tidak perlu terlalu banyak turun, dia bisa lebih konsentrasi di lini menyerang, yang menurut gua atributnya lebih ke sana. Di sisi lain yang gue suka dari Bruno Fernandes juga sisi leadershipnya. Dan ini terlihat di musim ini. Bagi sobat Football United yang mengikuti channel Football United, gue sudah pernah bahas sosok pemain yang menurut gue lebih pantas untuk menjabat kapten. Gue respect dengan Harry Maguire karena ya secara official dia masih kaptennya, tapi gue juga punya satu sosok pemain lain di Manchester United yang gue nilai lebih pas sebenarnya. Inilah dia Bruno Fernandes ya. Dan ya musim ini ternyata dia sering juga mendapat kepercayaan tersebut, dan menurut gua juga banyak hal yang berbeda ya dari sisi perbedaan leadership yang akhirnya memberikan perbedaan juga di permainan Manchester United, memberikan perbedaan juga di hasil-hasil pertandingan dari Manchester United. Portugis Magnifico Bruno Fernandes. Kabar lainnya, ini dari pelatih Reading kemarin setelah pertandingan selesai, Paul Ince ini mengatakan ya sebelum pertandingan dia menghabiskan beberapa pekan untuk menebak-nebak nih siapa yang akan dimainkan oleh Erik ten Hag ketika Manchester United menghadapi Reading, dan ternyata begitu line up-nya keluar dia kaget ya, karena Manchester United ini keluar dengan tim terkuatnya. Dia sangat kaget. Paul Ince juga mengatakan ya bukannya nggak respect ya, tapi kalau Reading ini menghadapi Manchester United setahun yang lalu, ya dia merasa kayaknya dia bisa mengalahkan Manchester United. Tapi saat ini di bawah Erik ten Hag, dia telah mengangkat seluruh klub. Di 2 atau 3 tahun terakhir ini sangat sulit, sangat ya keras ya, sulit lah bagi fans. Dan sekarang sepertinya gap itu sudah mulai ada penghubungnya. Dia sudah melihat, artinya Paul Ince ini kan mantan pemain Manchester United, dia juga seorang manajer, dan dia tahu dari sisi paling tidak, dan timnya juga melawan Manchester United, jadi dia punya perbandingan. Dan menurut Paul Ince, Manchester United ini sudah bergerak ke arah yang benar bersama dengan Erik ten Hag sejauh ini. Dan ini menurut gue ya, gue sebagai fans Manchester United happy tentunya mendengar kalimat seperti ini ya, berita seperti ini. Sky Sports Premier League ini mengutip Roy Keane yang mengatakan kalau Casemiro ini pemain yang didatangkan ini memberikan impact yang sangat besar di Manchester United. Beberapa tahun yang terakhir ini, terutama di lini tengah, Manchester United ini kekurangan kualitas. Tapi dengan kedatangan pemain yang kualitasnya top, dan kita lihat setiap pekannya, Casemiro ini memiliki efek yang luar biasa. Ini merupakan huge signing atau ya pemain yang datang yang sangat besar. Personalitinya juga besar,
dan ini yang dibutuhkan oleh Manchester United. Keputusan yang tepat juga dari Erik ten Hag. Sempat dikatakan kalau panic buying ya kan. Menurut gue sih enggak ya. Erik ten Hag juga sudah mengatakan kalau dia menyetujui, dia sudah mengamati juga Casemiro, dan yang dia inginkan bukan hanya dari penampilan di atas lapangan, tapi juga bagaimana Casemiro ini bisa membawa pengalamannya ya, ke pengalaman memenangkan gelar, banyak gelar ya kan, ke timnya di dressing room. Dan ini juga yang terjadi dengan Manchester United saat ini. Jadi menurut gua sih ini bukan panic buying, sangat dimungkinkan juga ketika musim lalu musim panas kemarin Erik ten Hag atau Manchester United mengincar Frenkie de Jong, tapi dengan peliknya proses, alternatif itu juga dicari. Tapi tentu saja bergeraknya setelah situasi dari Frenkie de Jong ini semakin sulit, dan ya harga yang memang mahal. Dan menurut gua ya 70 juta untuk pemain 30-31 tahun dari Real Madrid, karena memang sang pemain tidak ada keinginan sebelumnya untuk meninggalkan Real Madrid, dan Real Madrid sendiri pun juga tidak ada keinginan untuk menjual sang pemain kan, sehingga ya menurut gue harganya demikian, yang dalam tanda kutip kalau menurut gue sih wajar. Dan melihat bagaimana perbedaan ataupun juga kontribusi yang diberikan oleh Casemiro secara kolektif ya, keseluruhan, baik itu di lini tengah maupun juga permainan Manchester United di atas lapangan, luar biasa sih sejauh ini. Kabar lainnya ya, dari Sky Sport ini dikabarkan cederanya Christian Eriksen ini bisa saja membuat Manchester United berusaha datang ke market lagi untuk meminjam seorang pemain. Ya, tapi untuk mendatangkan pemain dengan kualitas yang sangat besar nampaknya sulit. Apalagi beberapa hari akan tutup bursa transfer ini. Menarik, apakah pertama separah apa cedera dari Christian Eriksen itu dulu sih. Kalau seandainya tidak begitu parah ya, mudah-mudahan demikian ya, sehingga tidak perlu mendatangkan pemain baru, mungkin hanya bisa memainkan backupnya dulu ya. Tapi kalau memang cederanya parah, menurut gua ya mau nggak mau harus bergerak sih di bursa transfer. Tentu saja ada beberapa pilihan. Manchester United harus berani menurut gua ya, mengeluarkan dana lebih ya kan, karena Christian Eriksen ini sejauh ini luar biasa. Oke, dalam beberapa pertandingan terakhir mungkin ada beberapa match yang dia ini terlihat agak kurang, terutama dari sisi fisik, mungkin kelelahan ya. Sekali lagi tidak ada kaitannya dengan jantung sih menurut gua, ini murni karena kelelahan saja mungkin. Tapi secara keseluruhan dari awal musim sampai dengan dia cedera, bagaimana kontribusinya ke permainan, ke gol ya kan, jumlah asisnya yang sangat besar, menurut gua sangat vital sih pemain ini. Sehingga kalau harus absen dalam jangka waktu panjang, menurut gua ya Manchester United mungkin bisa melirik untuk mencari siapa gantinya, yang tentu saja akan sulit juga mencari pemain yang dipinjam kualitasnya mungkin oke ya kan, tapi datang dengan status pinjaman. Marco Reus, tapi menurut gue berbeda Marcus Reus dengan Christian Eriksen, seiringan amatiran posisinya juga iya, ataupun juga memaksimalkan pemain yang ada, itu juga bisa, tapi tentu saja dengan segala resiko, karena Eriksen menurut gue salah satu pemain vital di lini tengah Manchester United. Ya kita lihat saja, dimulai dari mudah-mudahan cederanya nggak parah ya. Dan kabar terakhir ini baru saja gue dapatkan dari Fabrizio Romano, Manchester United memutuskan untuk tidak menerima tawaran peminjaman ataupun mendatangkan secara permanen untuk Victor Lindelof. Erik ten Hag ingin sang pemain ini stay. Inter Milan sudah mendekati Manchester United sebenarnya untuk Lindelof. Atletico Madrid pun juga menanyakan sang pemain ini beberapa pekan yang lalu. Wow, sudah jelas keputusannya? Enggak. Karena menurut gue ya Victor Lindelof kapasitasnya oke, dan sejauh ini dia juga tidak nggak rewel gitu loh. Dengan adanya Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez ya, sempat beberapa pertandingan menjadi pilihan utama ya kan, dan dia harus tersingkir, tapi dia nggak rewel. Dan Erik ten Hag pun secara konsekuen, artinya
ketika ada pemain lain yang mungkin dianggapnya tidak siap ya, mungkin Rafael Varane atau mungkin ada rotasi dan lain-lain, ya Lindelof dimainkan dan dia bisa bermain menurut gue secara keseluruhan ya, secara umum ya oke sih, bagus. Jadi ya gue sepakat pemain ini stay dulu di Manchester United. Kurang lebih demikian. Sekali lagi selamat hari Senin ya. Oh ya, yang puasa juga selamat puasa. Sekali lagi gue doakan semoga semuanya sehat-sehat selalu, sekeluarga, murah-murah rezekinya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Thank you.